Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Putra Yahya. Dengan 3 digit NIM terakhir saya 058. Saya dari kelompok 1. Baik, jadi saat ini kita akan membahas mengenai dasar sistem kontrol. Oke, apa aja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yang pertama, yaitu ada konsep dasar sistem kontrol. Yang kedua ada tujuan sistem kontrol. Kemudian yang ketiga ada komponen utama dari sistem kontrol. Yang keempat ada prinsip dasar PID. Yang kelima ada contoh sistem kontrol sederhana. Yang keenam ada kelebihan serta kekurangan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, jadi untuk sumber dari video ini, untuk materinya kita mendapatkan dari drive video yang diberikan oleh Bapak Rofik. Oke, yang pertama konsep dasar sistem kontrol. Baik, sistem kontrol itu dia memiliki konsep dasar yaitu ukur, bandingkan, dan bertindak. Di dalam konsep dasar ini, yang pertama itu ada mengukur variabel kunci atau variabel yang terkontrol. Yang kedua, mengambil keputusan berdasarkan data. Yang ketiga, menjalankan tindakan, misalkan menyalakan atau mematikan. Oke, kemudian apa sih tujuan dari sistem kontrol ini? Yang pertama itu untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah untuk menjaga stabilitas. Yang ketiga adalah mengatur kerja sistem. Yang keempat adalah menjaga robustness. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menjaga efisiensi dan keamanan. Oke, selanjutnya komponen utama dari sistem kontrol. Yang pertama ada set point. Set point ini adalah nilai acuan atau target yang diinginkan dari suatu variabel untuk diproses. Kemudian yang kedua ada controller. Controller ini merupakan otak pengendali yang memutuskan tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mengoreksi perbedaan atau error. Kemudian yang ketiga ada sensor. Sensor ini merupakan pendeteksi besaran fisik dan mengubahnya menjadi sinyal yang terukur. Kemudian yang terakhir yaitu ada akuator. Akuator ini pengubah sinyal kontrol menjadi aksi nyata seperti penggerak motor, membuka katup, atau menyalakan pemanas sehingga proses dapat kembali sesuai dengan target yang diharapkan. Kemudian konsep dasar PID. P for proportional, I for integral, and D for derivative. Oke, PID ini memiliki singkatan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, proportional. Komponen ini bereaksi terhadap besarnya kesalahan saat ini. Analoginya seperti ini. Semakin jauh suhu ruangan dari target, maka semakin kencang pula kompresor yang bekerja untuk mendinginkannya. Baik, kemudian ada integral. Komponen ini menghilangkan kesalahan kecil yang tersisa dengan mengingat total kesalahan yang telah terjadi. Analoginya seperti memberi dorongan ekstra secara perlahan untuk memastikan suhu benar-benar pas di target, tidak hanya mendekati. Kemudian ada derivatif. Ini komponen ini mencegah suhu menjadi kebablasan atau terlalu dingin dengan melihat seberapa cepat suhu berubah. Analoginya yaitu komponen ini bekerja seperti rem yang akan memperlambat laju pendinginan saat suhu sudah hampir mencapai target agar berhenti dengan mulus. Kemudian contoh sederhana penerapan sistem kontrol. Kelompok kami mengambil contoh yaitu air conditioner atau AC dengan thermistor. Prinsip kerjanya yaitu AC ini dilengkapi dengan sensor suhu atau thermistor. Jika suhu ruangan lebih tinggi daripada suhu yang diatur, dalam tanda kurung, set point, AC akan menyala untuk mendinginkan ruangan. Kemudian, jika suhu sudah mencapai set point, AC akan berhenti bekerja.
Kemudian, AC ini juga dilengkapi dengan sensor suhu atau thermistor. Jika suhu ruangan lebih tinggi dari suhu yang diatur, AC akan menyala untuk mendinginkan ruangan. Jika suhu sudah mencapai set point, AC akan berhenti bekerja. Nah, AC ini menggunakan sistem closed loop dengan rincian diagram blok sebagai berikut, yaitu sensor suhu atau thermistor, kemudian akan masuk ke kontrol atau thermostat, kemudian dari kontrol tersebut akan masuk ke akuator, dan kemudian akan menjadi output. Dan dia akan memberikan sebuah feedback. Feedback itu akan menyalakan akuator dan kembali ke sensor suhu. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangannya? Sistem kontrol yang sudah ditunning dengan presisi akan mengeluarkan semua potensi efisiensi dalam penggunaan energi yang digunakan dalam menjalankan AC, sehingga saat suhu ruangan jauh dari set point, pendinginan dapat berlangsung dengan cepat. Sementara, ketika mendekati set point, laju pendinginan menurun, sehingga tidak terjadi overshoot. Hal ini meningkatkan kenyamanan pengguna karena suhu lebih konsisten serta membantu efisiensi energi karena penggunaan kompresor lebih terkendali. Kemudian untuk kekurangannya, yaitu sistem kontrol harus ditunning dengan tepat agar dapat bekerja secara optimal. Jika parameter tidak sesuai, AC bisa menjadi lambat merespon perubahan suhu. Sistem kontrol yang lebih kompleks mengandalkan sensor suhu dan rangkaian elektronik, sehingga ketika terjadi kerusakan pada sensor atau kesalahan pembacaan data, kinerja AC bisa terganggu. Hal ini menjadikan perawatan lebih rumit sehingga meningkatkan biaya operasional dibandingkan dengan sistem kontrol sederhana. Kesimpulannya, sistem kontrol bekerja dengan mengukur, membandingkan, dan bertindak menggunakan sensor, controller, dan akuator untuk mencapai tujuan seperti stabilitas dan efisiensi. Salah satu metode yang dibahas adalah controller PID, yang dicontohkan pada sistem AC, walaupun sangat efisien jika diatur dengan benar. Sistem ini memerlukan penyesuaian yang presisi dan bisa menjadi rumit serta mahal untuk diperbaiki jika terjadi kerusakan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.